Jarang berperan. Beda jeung ente kan bener berperan. Anjis. Mau pakai Tapi nah. Ya kritis bisa kan tidak kan kalau basket-nya. Kita bikin aja gitu. Mungkin karya kita hari ini ketutup nama-nama besar. Gak tahu besok dan seterusnya. Gak usah mikir kita bahkan tenar atau bahkan viral. Kita bikin aja dulu gitu. Itulah minat masuk kategorinya. Jadi lagi nongkrong gini, ibu-ibu datang mau basko. Siapa? Cenaka ajengan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Japran Kataji. Ya, nama lain Japran Indade, nama geus Japran Kataji. Ya. Japran teh singkatan. Jarang berperan. Anjay. Beda jeung ente kan minang berperan. Di kontennya ngos-ngosan ya, ngopi sambil ngobrol santai. Asik. Ngopi na aya nama. Itu juga episode sebelum-sebelumnya naon ngopi naon ya. Berarti lebih real ya namanya. Lebih real, kopi lah. Anjis. Mau pakai Oke guys, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini sosok yang saya kagumi ya, karena saya tahu beliau dari masih kecil sampai sekarang ya. Orang babaturan jeung lacek ente kan baheulana. Tiorok beureum ya. Tiorok beureumna apal, terus lama nggak ketemu, terus tiba-tiba beliau sudah menjadi sosok seseorang penulis, sosok seorang novelis tuh sih intinya. Lagi project novelis, terus juga beliau juga salah satu director juga ya. Bikin banyak film-film pendek, short movie, salah satunya ada Karman, ya kan, yang kita tahu itu yang paling in di otak kita semua ya. Untuk itu beri tepuk tangan untuk Karman The Jawara. Iya, tepuk tangan. Oke. Kang Eka ya, sebenarnya namanya Eka ya. Coba diperkenalkan dulu Kang. Akang ini sekarang nama aslinya tuh siapa? Terus kegiatan sehari-harinya apa? Sebenarnya nama asli mah Eka Dwianto. Eka tuh 1, Dwi 2, Yanto 1, jadi hiji 2 hiji. Ira sableng. Iya. Tapi nama panggung Eka Laya. Eka Laya, oke. Kegiatan sehari-hari moyan menghindari corona. Iya benar. Jadi supaya virus-virus hilang di muka bumi atau di awak. Di muka bumi lah. Berarti kudu moyan di seluruh dunia. Enggak, kalau di muka bumi penyebaran virus mah media lah. Anjis, konspirasi. Salah satunya menghilangkan corona kan Tongalajo TV. Oke, bener. Mun Tongalajo TV corona berarti. Bener ya. Kayak kegiatan sehari-hari selain moyanan, Kang? Paling syuting lah. Syuting film baru sekarang yang Tukang Bakul. Oke. Terus lebih ke menyusur sungai sekarang. Menyusur sungai maksudnya? Untuk mengumpulkan data ekosistem. Jurnal sih sebenarnya, jurnal budaya. Lebih ke jurnal budayanya. Jadi itu kumaha tah aktivitasnya naonan wae eta? Kalau untuk saat ini kita mengecek tangkal hanjuang di pinggir sungai. Karena tangkal hanjuang itu kan bisa menetralisir racun. Di kuburan oge aya tangkal hanjuang kan. Hanjuangnya memang banyak kan. Bau bangkai kan. Nah, kalau misalkan pinggir sungai ya tangkal hanjuang, otomatis air sungai bisa ternetralisir gitu. Oh, gitu. Oh, jadi si hanjuang teh fungsionalnya banyak. Oh, sekarang lagi meneliti itu ya. Itu teh project dari mana? Sebenarnya itu dari komunitas sih, kalau bisa dibilang komunitas. Tapi kadang juga ada beberapa media yang meminta data gitu. Komunitas apa itu? Sebenarnya kalau misalkan dibilang komunitas tuh tidak ya, tapi lebih ke kayak kewajiban gitu. Dari setiap daerah itu disebut ada pangauban. Nah, orang-orang yang kritis tentang alam itu membuat kumpulan, tapi kita nggak mau disebut komunitas karena kita mempercayai bahwa setiap daerah itu harus ada gitu. Oh, jadi sebetulnya bukan hanya di Pangauban berarti kan? Bukan, Tentara Leuweung lah. Tentara Leuweung disebutnya lebih ke naon sih sebutan julukanna merenya? Tentara Leuweung. Kang Eka di situ sebagai apa? Kalau disebut sebagai sih enggak, karena semua perannya sama, itu menjaga ekosistem dan tumbuhan. Kan banyak sekarang ada proyek lah menanam tanaman gitu. Di hutan misalkan, terus acara camping menanam tumbuhan.
ya buat apa cuman menanam doang kalau Iya, nggak diurus benar. gitu. Iya, iya. Oh, jadi si Tentara Lawang ini lebih ke menindaklanjuti itu berarti ya. Menindaklanjuti karena kan kebanyakan penanaman itu cuman proyek gitu. Oh. Asal aya laporan ke lembaga. Jadi aya acara rancangan dana sekian untuk penanaman pohon, padahal tindak lanjutnya nggak ada dan pulang tumbuhannya mati udah gitu. beres selesai. Nu penting laporan guys. Ya kritis bisa deh ya itu nyangka sih pas kadinya. Oke. Jadi sekarang selain aktif membuat film, aktif juga di apa namanya tadi Tentara Lawang tadi ya. Itu nasionalis sebenarnya. Nasionalis apa itu? Ya kalau hari ini apa yang disebut nasionalis gitu? Apa itu? Nggak ada sebenarnya, semua orang nggak punya rasa nasionalis. Kalau Agustusan itu euforia. Bukan nasionalis. Nasionalisnya di mana kalau misalkan secara formal gitu dengan pekerjaan masing-masing, punten misalkan terus atau misal itu kan munculnya dari keinginan sendiri. Iya, betul. Dan untuk dinikmatinya oleh sendiri gitu. Terus menjaga Indonesianya di mana gitu. Itu sebenarnya lebih ke hiburan kalau itu. Hiburannya hanya terlihat oleh media bagus, terus geus we selesai gitunya sampai kadinya. Nasionalisnya mah nggak ada sebenarnya. Kalau menurut Kang Eka, nasionalis sendiri menurut Kang Eka seperti apa? Yang menjaga Indonesianya, khususnya alam. Kita kan banyak PA gitu. Penikmat bukan pecinta kalau menurut saya. Pecinta alam kan organisasi PAT penikmat alam. Asal ngariung naik gunung nyun stiker jadi. Anjir. Sebenarnya pecinta alam sesungguhnya mah tingali harapan imah susukan bersihan gitu. Oh, nah itu bener itu nasionalis yang sebenarnya mah itu gitu. Iya mah nyun stiker, pakai jaket, edit ke gunung, tapi di Solokan harapan imah kebanjiran misalkan, itu bukan termasuk nasionalis. Justru malah merusak kan kalau kita dipoto berapa MDPL gitu. Apalagi influencer atau public figure yang moto gitu atau diposting di gunung itu, otomatis banyak orang yang ke sana. Semakin banyak orang ke sana, semakin merusak ekosistem menurut Kang Eka seperti iya, itu. Kan puncak gunung itu adalah sumber mata air yang mengairi ke bawah. Iya, betul. Kalau di atasnya kotor, otomatis ke bawahnya kotor. Nggak kerasa kita udah makan minum dari air yang kotor gitu. Jadi memoriam bangsa kita emang pecah. Anjis. Iya benar. Sudah berapa lama Kang Eka di komunitas di yang bukan tadi nggak pengen disebut komunitas itu udah berapa lama? Itu sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya. Itu awal kenal itu gimana? Ceritanya kok bisa ke situ? Karena kan di sebenarnya lingkungan seni, di tempat perkumpulan latihan gitu. Ada beberapa orang sebagai lah gitu. Sebagai di komunitas itu. Dia juga banyak diundang ke beberapa. Malahan sekarang di Kuningan itu udah dijadiin konsep lembaga Pemda untuk cara perawatan alam itu gitu. Mengajak dan kita dikasih tahu bahwa seharusnya di setiap daerah juga ada gitu orang-orang yang seperti ini. Oh gitu. Jadi udah 2 tahun ya berjalan di situ. Terus berarti udah banyak pengalaman di masalah menjaga alam. Emang kenapa terjun di situ gitu? Karena kan basicnya yang saya tahu Kang Eka ini basicnya di seni kan. Tapi kenapa tiba-tiba terjun ke pecinta pecinta alam? PA tuh anjingnya. Ya, kenapa bisa terjun di situ? Karena kan basicnya seni. Nah, karena kan seni itu yang disebut seni itu kan mencakup estetika ya. Alam tuh kan estetika sebenarnya. Iya, betul. Yang kenapa terjun di sana? Menurut saya itu ibadah karena manusia tuh akan semakin dekat dengan Tuhan, antara manusia, alam dan Tuhan gitu. Gitu. Kalau kita bisa merawat alam, otomatis Tuhan juga akan menyayangi kita gitu. Lebih kewajiban sih sebenarnya. Luas sekali ya berarti pemahaman seni itu bukan hanya sekedar tatabohan ya, karena kan saya basic di fotografi, seni juga kan. Tapi yang saya paham tentang seni adalah bagaimana kita mengungkapkan apa yang ada dalam diri. Iya, sebenarnya seni di WC juga ada. Apa itu? Air seni. Oke. Itu kepikiran. Iya benar. Jadi paling banyak justru di WC. Di WC aja air seni, setiap jelema nu kadinya pasti buang air seni. Air seni. Estetika ya sebenarnya. Oke, Kak Eka. Kak Eka ini saat ini kuliah, kerja atau fokus di itu di
PA tong nyebut PA bisi ieu nya. Kesibukan sekarang sih lebih bikin film konten lah, konten Film YouTube. konten. Kalau kuliah kan darling gitu. Daring, murah dari darling. Darling oge ente hadir lah. Darling mah dadar guling coy. Darling, hey darling gitu. Eta darling. Ya, jadi virtual lah KB lah ya nama. Itu Kayak efek ieu nya, efek pandeminya. Kayak mah bubuk reginangnya digital anjir. Lila-kalilaan juga ada bahan gitu nya. Karena emang dicetak ke sana sih kita. Maksudnya dicetak sana pandangan Kang Eka itu Iya, seperti dicetak. itu. Sekarang operasional atau misalkan bisnis yang bukan apa namanya online gitu pasti jatuh karena corona. Tapi kalau misalkan banyak toko online sekarang dia lagi tinggi-tingginya. Yang virtual itu justru sekarang makin jaya gitu. Kira-kira jadi tadinya balik deui corona teh aya teu balik deui eta mah mun Lajo TV aya mun teu Lajo TV moal aya. Sebenarnya virusnya mah ada sih. Virusnya mah dari ada. dulu juga virus mah ada. Iya betul. SARS terus HIV cuman tidak dicetak sedramatisir ini gitu. Jadi si efek pandemi sendiri ke Kang Eka ini jadi melebarnya pembahasan nggak apa-apa lah. Jadi efek pandemi sendiri ke Kang Eka berarti luas sekali dong, besar sekali dampaknya dong. Disebut besar iya, disebut ringan juga iya sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena emang siklus terjadi fase alam itu emang harus kayak gitu. Maksudnya? 60% lapisan ozon di bumi itu lebih stabil karena corona sekarang. Karena orang lebih banyak di rumah terus gitu. Sungai maksudnya. Juga kelihatan agak bersih gitu. Agak bersih. Sekarang. Karena emang siklus dan fase akan seperti ini sebenarnya. Kalau misalkan nggak ada corona juga malah makin hancur kan si ekosistem alamnya gitu. Iya. Karena kan orang oke seenaknya gitu ya. Dampak negatifnya juga banyak. Gitu jadi ya. susah hese digawe. Jadi gawe besar orangnya pas eta kena pandemi kan PSBB seberapa bulan tah libur mang. Lumayan. Oke. Nah, kalau untuk balik lagi nih, tadi kan Kang Eka ini berperan sebagai Karman di salah satu filmnya. Yeah. Nah, sekarang tadi sibuknya juga lagi bikin film syuting film gitu-gitu ya. Web series ya. Itu kenapa bisa terpikir? Kenapa harus membuat konten YouTube? Karena kan sekarang YouTube-nya berapa sih subscribernya kan? 255.000 ya. Yang saya terakhir dapat info itu 280 apa? 22 ternyata 200. Emang turun sih. Oh, turun dari ya. Viewers dan subscriber karena kan vakum kita. Vakum berapa lama itu? 3 bulan. Oh, 3 bulan vakum karena pandemi atau? Ya. Oh, karena pandemi. Salah satunya karena pandemi. gitu. Karena waktu itu lockdown ketat, yang lain lockdown di rumah, kita rame-ramean gitu di luar. Itu jadi masalah. Oh, sempat jadi ada masalah gara-gara itu ya. Oke. Nah, itu kenapa memilih untuk membuat film, Kang? Kenapa enggak? Karena Kang Eka ini yang saya tahu juga pemain musik juga atau pemain musik juga kan ya? Kenapa sulinggis? Tah itu berarti jadi beban oge nya mun tukang suling ditambah pakai masker. Nah. Kecuali lip sync. Ya, oke. Nah, kenapa memilih untuk membuat film? Apakah karena hobi atau gimana? Sebenarnya dari filmnya mah itu batu loncatan untuk menyampaikan pesan sih. Oh, jadi berarti apa sih disebutnya tuh? Naon sih disebutnya gitu teh? Lain siloka. Lah gitu. Untuk menyampaikan pesan karena tujuan saya itu menyampaikan pesan apa yang saya ingin dalam hati bahwa masyarakat tuh harus seperti ini gitu. Kenapa dipilih Kiai Ahmad? Karena itu pencakupan besarnya adalah kaum santri yang menikmatinya. Sedangkan penggarapan itu digarap secara milenial dan tradisi. Kebanyakan kan orang hari ini menolak belakang dengan perbedaan gitu. Makanya saya kombin dalam film itu. Nah, itu sebagai pesan memilih Kiai Ahmad atau misalnya Karman Dejawara, kan banyak juga pesan yang disampaikan oleh Karman. Iya, betul. Nah, itu sebagai pesan, makanya kemarin juga podcast kemarin saya pakai ikat. Podcast kemarinnya lagi pakai apa gitu, udeng, sekarang kopiah. Ya, buat apa berdebat tentang perbedaan gitu. Iya, gitu. benar. Iya. Kalau misalkan seluruh dunia aja sepakat sama semua terame. Terame memang benar. Moal aya ieu atunya moal aya kompetitor, moal aya anu beunghar-beunghar lamun gitu kan, seperti itu. Nah, itulah untuk penyampaian pesan lah. Jadi tujuan utamanya kenapa bikin film itu sebenarnya untuk pesan. Berarti Kang Eka ini termasuk orang yang kritis dong.
Iya bisa dibilang. Lain kritis gering kritis lain. Eh, Lu lebih berpikir mendasar lah gitu. Ah. Itu kenapa bisa mempunyai apa namanya pemikiran seperti itu, Kang? Pasti kan ada faktor yang membuat Kang Eka berpikir seperti itu. Nah, apa itu? Faktor apa kira-kira? Apakah karena apa itu? Ya lingkungan sebenarnya mah, lingkungan dan media hari ini gitu. Heeh. Jadi kan kebanyakan yang paling saya ditafakuri lah gitu, Heeh. itu perbedaan sih sebenarnya mah. Jadi orang banyak berantem atau banyak gontok-gontokan karena perbedaan gitu. Mm-mm. Intinya pengen yang geus ngahiji lah gitu maksudnya. Betul, Antara punten ada beberapa kaum agamais yang ngeharamkeun gitu. Iya betul. Pakai Iya. ini haram, Heeh, pakai benar. itu haram. Terus ada juga orang awam fanatis dengan cara berpakaian orang-orang agamais gitu. Misalkan kos di Arab wae mau pakai gamis misalkan gitu. Nah, Nah, keur naon gitu sebenarnya. Geus we ngahiji gitu. iya, karena nggak ada salahnya ya. Hak Kalau dengan asasi. kita bersatu juga nggak ada salahnya. Hmm. Oke. Berarti ini tujuan film ini untuk merubah pola pikir dong berarti Pola ya. parkir. Jadi si film ini memang tujuannya untuk merubah Hmm. pola pikir. Nah, sekarang untuk film yang baru ini nih. Film yang baru ini web series apa film sih? Web series. Web series juga kan ya? Web series yang baru ini judulnya The Bakul. Nah, Tukang itu bakul ya. Tukang Bakul ya. Nah, itu boleh diceritain nggak sedikit? Kenapa memilih bakul gitu? Itu jadi itu ngangkat dari kitab. Nah, jadi menceritakan sebenarnya tentang istri solehah. Jadi si istrinya tuh nggak mau keluar rumah, nggak keluar rumah banget sih justru. Dari suaminya misalkan dagang bakul, pulang jam 12. Kenapa pulang jam 12? Karena pengen sholat berjamaah dan makan sama istrinya gitu. Jadi isi inti ceritanya seperti itu ya. Konfliknya sampai si tukang bakulnya nggak dapat uang, digoda sama perempuan cantik. Perempuan cantik kaya dagang bakul ka jero kamar awewe gitu. Da si awewena embung di depan rumah lah. Ka dieu we ka kamar. Ya. Pas di kamar buka baju si cewekna. Ayo ku saya boleh diborong asal tidur heula. Si cowokna nggak mau gitu. Langsung loncat lah dari gedung. Pulang ke rumah teh ternyata si istrinya teh nggak punya apa-apa pisan, da bakulna teu payu. Akhirnya si eta ngulu batu dan pasir. Nah pas pulang suaminya ya ada pertolongan dari Allah, si batu sama pasir teh jadi ayam dan nasi paling enak gitu. Oh, jadi si inti ceritanya lebih. Berarti itu berapa episode, Kang? Itu dibikin 10 episode. 10 cenah. Mana nulis skenario 10 cenah. 10 episode. 10 episode ya. Itu dalam waktu berapa kira-kira tuh pengerjaan? Sekarang udah episode keberapa? Sekarang 7. Episode ke-7 ya. Berarti udah konflik udah lewat nih. Belum. Oh, justru belum konfliknya. Itu konfliknya di ending sebenarnya. Oh, di ending. Cuman banyak sentuhan konflik-konflik dasar lah gitu. Seperti misalnya apa? Misalnya si bapak ceweknya nggak setuju nikah sama orang miskin gitu. Oh, itu jadi konflik juga. Oke. Ya, jadi memang inti ceritanya ini terinspirasi dari mana? Dari kitab kuning. Kitab kuning. Memang ada gitu. Ada ceritanya. Dan itu didongengkan oleh Kiai Muhammad Arif Soleh di Bogor sebenarnya. Oke, Dulu jadi tuh di radio ada dongeng. tahun 82. Didongengkeun teh. Ari Kang Eka mah berarti sumbernya mah bukan dari dongeng itu dong, karena 82 yakin can lahir meureun. Can ya. Masih kayak dinu kangkung meureun. Ente. Dinu kuda. Dari dongeng itu sendiri sih. Oh, jadi direkam, ada rekamannya. Kalau rule ceritanya dongeng itu, tapi kita kan banyak sentuhan gitu. Ya karena kan tadi memadukan antara budaya terus di milenial ya di milenial gitu ya. Oke, di apa namanya, di modernisasi gitu ya. Oke, luar biasa sekali ini. Berarti ya, sampai saat ini udah berapa web series yang digarap? 3 sih, yang 4 belum ditayangin. Belum ditayang, belum ada mau cerita sedikit misalkan untuk yang keempat ini? Itu Ajab sih. Azab, maksudnya ceritanya tentang azab. Parodi Ajab sih sebenarnya. Parodi azab. Tapi lain anu maot, Emang terus gitu? sus kanu jero naon, terus Emang udang gitu? munding. Emang gitu. Oh, itu bola aja Indonesia
Indosisar. Indosware. Indosware ya lo baju Indosware. Memang itu Tris Bisrides itu atau? Jadi kita mau membuat itu secara komedi. Kalau kita nonton Ajab kan judulnya religi, tapi Betul. dalamnya komedi. Iya benar. Kita mau membenarkan bahwa itu komedi bukan religi. Masa ada benar. mayit asup kanu molen gitu. Bener. Terus diudak munding kan kabeh. Hirupna kumaha tapi kayak gitu-gitu. Iya benar. Terus ada meteor kan Ke kuburan. tuh PUMKG tuh apa aya pemberitahuan gitu Kayak ya meteor. eta awas meteor akan jatuh di Gitu. makam itu kan. Meren. Otomatis kan kalau ada meteor pasti satu daerah hancur. Benar. Ya mah kuburan unggul coy. Komedi. Komedi itu Komedi sebenarnya. benar. Gitu. Penulis skenarionya emang mantap lah. Mantap lah untuk komedi mah. Tapi judulnya salahnya di judul aja. Nah, Nah, jadi nanti si konsep web series berikutnya itu melibatkan berapa orang? banyak sih yang sekarang juga hampir 20 lebih. Yang saat ini yang udah digarap deh berapa orang berarti? Apanya? Apa setiap web series beda-beda Beda-beda, pemerannya? Oh. Beda-beda pemeran. Jadi- Ngadain casting sebenarnya. Oh, ada castingnya juga. Nah, boleh dipromosikan nih castingnya. Ada casting lagi nggak nih? Di Untuk saat ini belum. Oh, itu saya kepikiran ke casting. Karena kepikiran non enak. Ya ngeberesin itu dulu. Beresin dulu Tukang si bakul. tukang bakul dulu ya, tukang bakul. Nah, Kang Eka ini dari awal membuat web series itu sudah jadi pemeran atau apa? Kang Eka ini sebagai apa nih? Sebagai konseptor kah atau sebagai apa? Sebelum jadi kontainer Kontainer. mobil. Heeh. Saya kan di seni peran teater. Di kuliah di apa di kampus atau Iya, tapi berperan sebagai penulis gitu, penulis naskah. Kadang jadi director juga tapi di panggung. Kebetulan ada YouTube, coba aja di YouTube, ternyata emang bagus juga sih. bagus juga Rezeki di ya. YouTube. Nah, jadi udah beberapa web series Kang Eka ini juga sebagai pemeran utama selalu ya atau Enggak sih. Untuk yang dua ini baru pemeran utama. yang Azab Ah, yang Azab sama yang tukang bakul ini pemeran Kang Bakul pemeran utama. sama Karman. Yang pertama enggak, Oh, yang pertama enggak. Kalau yang pertama tuh apa sih? Kiai Ahmad. Kiai Ahmad, yang kedua Harman. Karman, yang ketiga tukang bakul, Heeh. yang keempat ini Ajat. Oh. Oh, namanya Ajat. Ajat. Sebagai Ajat gitu ya. Jadi nu kena ajabna si Si Ajat. Ajat. Si Ajat nu kena ajabnya. Rencana kapan di launching, Kang? Mungkin pertengahan tahun lah. Pertengahan tahun Karena 2021. Itu mah lebih ke film pendek sih, enggak Film web pendek. seriesnya. Heeh. Berarti episode-episodenya beda-bedanya. Ya, itu. Misalkan episode ayeuna mati melengking misalkan. Ajab seorang editor, mautna ku Adobe. Anjing aing atuh anjing. Mauna ketinggalan ku Adobe Effect After Effect. Atau oke, Ajab seorang editor, payah gara-gara nungguan ngarender. Oke. Terlalu lama ngarender jadi Si Pina nggak beleduk gitu. banyak macam-macam. Itu diambil dari kisah apa aja itu atau karena sepintas saja? Kalau kisahnya kita akan copy sih. Kopi dari Film Ajab aslinya. dari Indosware tadi. Nah, Indosware. Contohnya misalnya apa? Misalkan kemarin ada observasi itu ada jenazah kain kapannya terus menghitam. Nah, kita ganti jadi jenazah kain kapannya terus warna pink. Jadi unyu-unyu gitu. Karena hidupnya emang Blackpink. Asli serius. Suka nonton Blackpink gitu. Oh, jadi ketika hidupnya nonton Blackpink, kayak Blackpink gak iya gak protes anjing. Gara-gara mana jadi penggemar aing di Indonesia jadi saeutik sieun kan kapan aja warna Tapi pink. makin banyak karena di Indonesia mah semakin menghujat semakin viral gitu. Berarti ente coba hujat orang coba. Indonesia. Itu bikin konten aja misalkan jeung domba. Apa main yang diutamain sekarang tuh bukan prestasi tapi sensasi. Kontroversi ya. Sensasi sama kontroversi. Tapi yang besar sama sensasi itu nggak akan lama. Iya betul. Karena orang nyari prestasinya apa. Heeh. Banyak lah YouTuber atau misalkan selebgram yang set muncul Terus terjun payung, ya, terjun bebas. mati karena nggak ada prestasinya gitu. Iya benar. Memang banyak sekarang YouTuber tadi Cak Kakang bilang
yang naik bukan karena prestasi ya. Hmm. Itu apakah sah gitu seperti itu atau justru bermasalah atau aku masih Di hari ini sah-sah aja. hari sekarang. Nah, Amun di besok ting besok punya. besok nggak tahu. Karena di zaman ini tuh emang harus seperti itu gitu. Harus kontroversi. Heeh. Untuk viral Untuk contohnya. viral. Meskipun banyak orang juga yang naik karena prestasinya gitu, tapi lebih cepat di Indonesia itu dengan sensasi. Oh. Kalau di Rusia kan harus bayar buat viral itu. Iya, emang Harus punya banyak uang. baru bisa viral. Kalau di meskipun- Indonesia mah nyebut oh dading gitunya viral. Joget kikituan bujurna viral. anjing. Asal buka we dikit. Coba ente coba ke dinu azab. Iya pasti. Oke, jadi memang kenapa membuat apa namanya tadi short movie itu? Hmm. Karena untuk bikin sensasi berarti ya. Kalau- Walaupun udah siap dengan resikonya berarti. Kalau suatu ketika sih lebih ke pesan sebenarnya mah. Kalau sensasinya kan itu mah bonus kita bikin aja gitu. Mungkin karya kita hari ini ketutup nama-nama besar gitu. Nggak tahu besok dan seterusnya gitu. Nggak Iya. usah mikir kita bahkan tenar atau bahkan viral. Kita bikin aja dulu gitu. Oke, Mm-mm, oke. gitu. Oh, benar-benarnya. Oh, jadi kadang kan saya pribadi nih ya Kang ya. Saya kadang suka merasa nggak pede nih dengan konten saya, dengan channel-channel saya. Tapi memang benar juga baik lagi ya. Iya. Kita nggak usah berpikir iya bakal payu atau moal ya. Itu mah bonus dan ada fase, ada waktu. Mungkin kita belum viral karena kita belum pas buat viral. Mungkin cek Gusti Allah teh engke bisa teh bisa mawakeun. Anjir, bener. bener ya. Yang penting bikin aja dulu gitu. Apapun. Apapun dari segi apapun ya, mau itu jualan, mau itu bisnis, mau apapun. Apapun. Tong sieunnya. Tangsiun. Oke. Berarti sekarang lebih fokus ke YouTube ya? YouTube. Di YouTube karena sudah berapa lama itu di YouTube? Karena yang saya tahu memang sudah agak lumayan juga ya. Berapa lama itu? Itu baru 1,5 tahun sekarang. 1,5 tahun sekarang dengan konten suatu ketika itu ya YouTube-nya ya. Suatu ketika yang isinya short movie yang dalam apa pesan yang ngasih pesan gitu ya. Lebih ke film sih kebanyakannya. Tapi ya buat YouTuber juga semua kalau bikin short movie atau misalkan web series itu capek. Iya benar. Lebih baik jadi vlogger atau apalah gitu. Tapi bebas kata ngerek nyeun ya sok. Kan tadi cenah ulah sieun sok nyeun kan. Capek sih Kang itu. Capeknya karena kita kesatu kejar tayang, kedua melibatkan orang banyak. Iya, karena satu kali shoot aja berapa pemain ya dan budget juga lumayan. Oh gitu. Nah, itu untuk pendanaan sendiri itu gimana, Kang? Itu ada sponsor atau? Dulu ada. Sekarang mah lebih ke hidup adalah udunan sih. Oh gitu. Iya. Sempat ada donatur gitu ya. Ya. Dari pertama bikin YouTube kan Eka juga sempat jual motor gitu. Oh, YouTube tapi nggak jual motor. Terus Rekan juga dulu jual cincin tunangannya. Untuk apa itu? Biaya produksi. Biaya produksinya tuh seperti apa? Apa aja gitu. Kita dulu waktu Ki Ahmad episode 18 sewa panggung. Terus kita ngambil figuran 100 orang. Untuk jadi penonton gitu ya. Jadi apa sih? Extras lah gitu. Ya jadi audiens belum pengajian makan. gitu ya. Konsumsi gitu. juga. Betul. Itu budgetnya sampai 23.000 lah yang 23 juta. Satu episode itu. Satu episode. Semuanya ada berapa episode yang kayak 20 episode. Nah, dari 20 episode itu yang paling besar itu. Yang paling besar di episode 18. Episode 18 gitu ya. Berapa viewersnya? Kalau yang Ki Ahmad yang paling banyak tuh episode 13 sampai 2 juta. 2 juta itu apa pas scene apa tuh episode 13? Scene si Karman nyemplungin kepalanya ke sawah. Berarti itu komedi enggak? Bukan. Komedi ya. Karena orang hari ini tuh suka lihat orang teraniaya. Iya. Terus ente kebangetan nih Asli nah. Itu berapa kali adegan itu? Berapa kali take yang nyemplung itu? Kalau tag-nya 1 kali cuman nahan eungapna na jero leutak. Dan itu pun nggak tahu ini bakal bagus apa enggak nih gitu ya. Gitu. Jadi pas kata sutradara Asrada action, just masuk. Nah nunggu aktor yang lewat dulu. Kela tahan sampai 20 menit itu. Nahan napas ente berarti, Bro. Anjir.
Tapi itu dulu keluar dulu masuk lagi gitu. Tapi pas tayangnya itu cuman setengah menit. Nyemplung eta teh nahana teh setengah menit anjis perjuangan bisa nya edan bisa nya eta kenapa bisa kepikiran ngambil adegan seperti itu apakah tahu bakal rameun atau Enggak sih. Karena emang itu lebih cocoknya gitu. Jadi ceritanya si Karman tuh lagi di atas tebing ngeliatin si Nengnya, anak yang dia asuh, anak majikannya pacaran sama tukang kuli macu gitu. Jadi dia nggak tega sampai ngejenghak ke belakang. Iya. Masuk lah gitu. Oh jadi si scene-nya tuh begitu ya. Pingsan dari atas ke bawah gitu. Oke. Edan eta ketika itu ente sendiri yang buat Ya. scene seperti itu ya. Oke. Kabayang. Kalau jadi Karman tuh sempat ada casting kan. Jadi saya tuh pas film pertama nggak mau terlibat. Emang saya orang belakang layar sebenarnya. Tapi udah 4 casting nggak ada yang gol gitu. Nggak cocok, nggak menjiwai Karman ya. Nggak ada yang lulus. Ya udahlah bayar. Kejar tayang juga, maksudnya orang turun gitu maksudnya. Oke. Jadi emang sudah terlibat dari seni peran, emang udah dari dulu terus punya kepikiran. Berarti YouTube suatu ketika ini punya Kang Eka sendiri? Ya, punya pribadi. Oke. Kalau dihitung-hitung ya, tapi punten ya Kang. Maksudnya kalau dihitung-hitung biaya produksi 20 episode terus yang tadi sampai jual motor dan sebagainya. Saat ini udah ketutup belum? Mungkin setengahnya. Dari AdSense tuh. Tapi alhamdulillahnya AdSense tuh nggak akan mati sebenarnya. Ya, karena kan videonya terus ditonton kan. Ya. Meskipun nggak besar, nggak langsung besar gitu. Iya. Tapi minimal ada dana tetap yang dari AdSense gitu. Jadi sekarang selain hidup adalah udunan, dari AdSense juga sebenarnya lebih ketutup ya. Dulu sempat ada sponsor berapa banyak? Banyak sih. Dulu ada beberapa brand gitu. Terus dari studio foto juga ada waktu itu. Oh iya mah nyindiran aing mah. Studio foto si RX. Seru aja gitu ya mah. Dari studio foto untuk apa? Jadi tim sebenarnya. Oh jadi tim. Terus episode 18 juga kita kan sewa sutradara sama alat. Itu yang paling banyak tuh episode 18 karena melibatkan beberapa kamera. Biasanya kita pakai 3 gitu. Untuk satu kali shoot itu. Untuk episode 18 sampai 5 gitu. Oh 5 kamera. Apa pakainya apa DSLR atau? Iya DSLR sih. Kayak digarap sendiri atau apa? Maksudnya dari pertama kan tadi penulisan naskah, skenario dan sebagainya sendiri atau ada bantuan teman-teman yang lain juga atau teman-teman mah hanya berperan aja? Dulu sih 5 orang, suatu ketika tuh terbentuk 5 orang. Dari berbagai, ada juga videografer, fotografer. Tapi untuk sekarang karena mungkin udah ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri juga terus kerja. Jadi tinggal yang nikah deh. Ya benar eta jadi salah satu ianya. Iya tinggal EKW kieu jauh paninengan. Tuh lain nikah karunya. Salah tahun sekarang. Oh gitu, amin. Yang di nu profil WhatsApp eta. Oh eta. Buru-buru kami bisa kabur sadar. Bisa kabur sadar coy. Kan kamar ge ya cerita setiknya. Ditanya ku mertua, kerja kamu apa? YouTuber. Naon YouTuber? Tidak apa naik kolot nanya. Tapi sekarang memang fokus di YouTube aja atau nggak ada? YouTube sama undangan lah gitu. Undangan terbangan. Kayak ngisi materi debus. Debus. Ngisi materi untuk workshop? Enggak, biasanya ada event misalkan event pecinta alam misalkan. Ya kan ngisi materi gitu. Oh gitu ya, karena memang tadi balik lagi ya. Udah memang basic mah resep oge kan pecinta alam. Balik tadi nasionalis teh kumaha gitu ya. Acara komunistas. Komunistas. Oh gitunya. Jadi itu per berapa bulan atau undangan itu enggak tentu jadwalnya? Enggak tentu. Oh itu. Nggak tentu, jadi tergantung kewe mun aya nu ngulem baru kadang di nu hajat gitu. Itu di musik kalau di hajat mah. Oh sugan teh di nu hajat ngasih penerangan pencinta alam. Ya jadi bapak ibu bisi. Oh main musik oge. Main musik oge. Apa punya tim atau solois sih sebenarnya mah. Apa memang pemain apa? Suling tadi kan? Terus main suling serangan gitu? Enggak kan, kalau misalkan di upacara adat itu emang cabutan semua. Oh gitu. Jadi kalau misalkan
upacara adat itu nggak usah ada latihan karena lagunya semua yang dicabut itu pasti udah tahu. Oh, jadi si aransemennya udah sama. Kayak nyambut panganten misalkan, Heeh, heeh. saweran itu udah tahu semua. Oh, gitu. Nggak ada latihan kalau itu. Tapi Nari sekarang juga berarti paling lebih banyak mana nih? Lebih banyak sibuk di mana? Lebih banyak di film, lebih banyak di mana? di YouTube sih, Oh, di film. YouTube-nya, Mm-mm. bikin YouTube. Edit sendiri. Dulu sama temen, sekarang sendiri. Oh, kades ya ku Adobe. Pasti sih. Ajab. Adobe ku Adobe. Latih ngerender. Oh, ngedit sendiri. Sendiri. Udah barengan malir. Oh, hese-nya ngedit kuduaannya hese bener. Bener oke sih. Oh, gitu ya. Jadi memang aktivitas saat ini mah sebenarnya lebih banyak di rumah berarti nya. Nah, di rumah lah lockdown. Nah, Kalau itu kalau lokasi syuting sendiri di mana itu? sekarang malah lebih daerah Soreang sih. Soreang. Kemarin juga diajak sama Koninfo karena emang semua dari awal penggarapan sampai akhir termasuk musik itu kabupaten punya gitu. Oh, Makanya gitu. baru itu kemana wae Pak cing teh. Kemana apa? Dia ngangkat kabupaten cenah. Oh, coba heula cing teh abi. Oh, gitu. Jadi memang ada link sana juga. Oke. Diajak juga kerja sama, cuman belum mau. Dari siapa si suatu ketika ini atau? Iya, meminta ide pemikiran lah buat karena kan mereka juga bikin YouTube. Oh, jadi YouTube-nya mau untuk mereka sebenarnya. Ya? Heeh. Jadi gimana tuh sistemnya? Ya mungkin bertukar pemikiran secara konsep kontennya gitu, harus disentuh secara apa gitu. Banyak kan Diskominfo luar juga kemarin Jogja bikin web series juga. Oh, gitu. Jadi itu judulnya Positif Corona. Si web seriesnya itu. Pesannya untuk ke masyarakat dengan menganggap enteng Corona. Kalau kabupaten sendiri boleh dibocorin nggak sedikit? Apanya? Apa nih konsep apa yang mau dibikin di Kabupaten Bandung ini? Belum ada sih karena Ekanya belum dipanggil lagi. Oh, Nanti gitu. katanya dipanggil lagi. Jadi kemarin podcast ngebahas apa aja tuh? Lebih banyaknya film ini sih. Si Harman atau Ki Ahmad. Ki Ahmad. Oh, karena memang yang viral Ki Ahmad ya. Mereka taunya Ki Ahmad gitu. Oh, jadi yang lain-lain belum ya? Belum. Nah, kira-kira ada lagi nggak pemikiran yang ini bakalan sepecah Ki Ahmad lagi gitu? Udah ada belum? Kalau pemikiran ke sana sih nggak pernah berpikir ke sana, tapi kalau misalkan untuk bikin yang menurut saya pribadi ini bakal banyak yang sadar gitu. Selain Ajab juga pengen bikin film tentang orang gila. Orang gila maksudnya? Ya gila, jadi pemeran utamanya orang gila gitu. Jadi menceritakan tentang kenapa dia bisa jadi gila gitu. Nggak semua orang yang gila nggak kuat iman sebenarnya. Ada faktor-faktor lain karena kenapa dia jadi gila. Gitu. Oh gitu ya, benar. Ngambil sisi lain dari orang gila, positifnya orang gila tuh tidak pernah menyakiti orang lain. Ya. Ya itu yang. Tapi kan oke, orang gila galak mah. Deroyan. Nah sebenarnya kan ayo kan maledog nyiduannya ayo oke. Sebenarnya mindset gila itu tidak bersikap normal. Iya, kayak betul. Orang bergadang itu yang lain istirahat, dia kerja. Nah itu gila sebenarnya. Oh, gitu. Iya benar. Karena kayak para tabiin itu yang menyusun hadis itu bisa disebut konsep kegilaan gitu. Karena yang lain istirahat, mereka terus gitu, menyampaikan kebaikan. Oke. Jadi gila itu bukan berarti cicing si jalan teman di 1 tahun kan? Itu mah terus diharian maledog lain. Itu mah lebih ke pilihan sih sebenarnya, pilihan Tuhan, dia orang pilihan. Iya. Orang nyen dosa terus maneh nama kan. Iya benar oke nya. Kumaha tuh berminat? Gratis. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya pengalaman yang udah bisa kita dapat hari ini. Luar biasa dari pertama dari tadi Kang Eka bilang kalau dunia seni itu bukan hanya apa namanya tadi karya aja kan, tapi banyak bentuknya. Nasionalis itu apa gitu, banyak ya kan. Terus dari pengalaman yang mulai dari pengalaman jadi pemeran antagonis, jadi pemeran protagonis itu luar biasa banget gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kang Eka. Ya tadi balik lagi ya, segala sesuatu tidak akan terasa berat kalau enggak dikerjakan. Iya benar ya. Oke, mungkin terima kasih Kang Eka sudah menyempatkan waktunya.
sudah ngobrol dengan kami di sini. Boleh dipromosikan lagi channelnya, Kang? Ya, nonton aja web series ya, web series Sunda khususnya Heeh. di Suatu Ketika Channel. Mungkin ada pesan-pesan sedikit. Boleh, silakan. Apapun masalah kalian, apapun problematika kalian, tong poho dahar. Nya tuh. Goblok. Iya. Namun tedar geus mah masalahnya. Ya, dahar gitu. Luar biasa, terima kasih. Boleh dipromosikan channel kami juga, Japran Kataji. Ya, jangan lupa teman-teman fans base Suatu Ketika ya. Nanti kita di post juga Iya. post itunya. Gaspram itu? Japran Kataji nama Nah, channelnya itu ya. Iya, Japran Kataji. Ya. Nah, di subscribe ya. Viewersnya juga nonton pokoknya mah. Siap. Mantap. Nanti ada Kang Eka juga, nanti kita akan ngobrol banyak Ya. ya dengan Kang Eka. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Semoga Kang Eka sehat selalu. Amin. Dimudahkan rezekinya ya, dilancarkan segala urusannya ya. Iya, semoga korban bencana alam juga Ya, diterima betul ya. di Ya, sisi diterima Allah di sisi dan Allah Subhanahu wa taala. keluarganya diberi ketabahan. Iya, oke. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Eka. Semoga impian-impiannya segera terwujud. Amin. Suatu ketika semakin besar. Iya. Ya. Dari saya Japran Kataji dan Kang Eka Laya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Oke, mantap. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.